Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Dika Permadi. Di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang permainan baseball. Oke, kemarin kita sudah membahas sampai dengan peraturan. Sekarang kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu tentang cara bermain baseball. Permain baseball sendiri dimainkan oleh dua regu. Tiap regu terdiri atas 9 orang. Pada saat bermain, masing-masing regu akan bertindak sebagai regu pemukul dan regu penjaga. Untuk regu pemukul akan berusaha berlari antara base sampai kembali ke home base. Sedangkan bagi regu penjaga selalu berusaha untuk mematikan lari antar pemain lawannya. Seorang pemukul harus berdiri di home plate, kemudian berusaha memukul bola yang diberikan oleh seorang pelambung atau pitcher dari pitcher plate. Jadi seorang pemukul itu harus berusaha memukul dari lemparan seorang pitcher. Yang selanjutnya yaitu seorang pitcher melambungkan bola dengan ayunan tangan baik samping maupun dari atas ke bawah yang sah untuk dipukul, atau daerah samping antara lutut dan bahu si pemukul. Selanjutnya kesempatan memukul hanya 3 kali. Setelah itu pemukul berlari ke base 1. Kemudian dilanjutkan oleh pemukul berikutnya sesuai dengan nomor urut atau nomor dada masing-masing pemain. Ya, beberapa hal yang dilarang bagi seorang pitcher adalah sebagai berikut. Yang pertama, melempar bola ke pemukul tanpa menghadap ke home base. 2. Melempar ke pemukul atau base 1 jika ada orangnya tetapi tidak jadi, sedangkan ia telah menginjak pitcher plate. Jadi dilarang. Melempar ke satu base tanpa melangkah 1 kali ke arah base yang dituju, sedangkan ia telah menginjak pitcher plate. Ini masih sama. Yang keempat, melempar ke pemukul dengan cara tidak benar, jadi tidak sesuai prosedur. Menggenggam bola terlalu lama sehingga memperlambat permainan, itu juga tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya, berdiri di pitcher plate tanpa memegang bola. Nah, jadi kalau sudah berdiri di pitcher plate itu harus dengan memegang bola. Membuat segala gerakan melempar ke pemukul tapi tidak melakukannya. Jadi gerakannya menipu. Sudah memegang bola tapi tidak segera melemparkan ke pemukul. Hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pitcher adalah apa yang disebut dengan free roll bagi pemukul. Jumlah pemain pada permainan baseball untuk setiap tim adalah 9 orang dengan posisi pemain di lapangan sebagai berikut. Yang pertama, pelempar bola, penangkap bola, penjaga base pertama, penjaga base kedua, penjaga base ketiga, penjaga lapangan dengan antara base 1 dan base 3, penjaga lapangan sebelah kiri, penjaga lapangan tengah, penjaga lapangan sebelah kanan. Meninggalkan base. Seorang pelari base dapat bebas meninggalkan base-nya pada waktu pitcher siap di pitcher plate-nya. Pelari base masih diperbolehkan meninggalkan base. Seorang pelari dengan memukul yang baik dapat kembali dengan selamat melampaui home base akan mendapat nilai 1. Setiap pelari menuju ke base tadi tidak boleh lewat base. Jika lewat, boleh ditik kecuali lari ke base 1, langsung ke base 2, bukan berpura-pura. Jika bola yang dipukul berhasil ditangkap oleh regu penjaga, maka pemukul dinyatakan mati.
dengan para pelari lainnya harus kembali ke base semula dengan segera. Jadi tidak boleh melanjutkan ke base selanjutnya jika pemukul itu bolanya ditangkap atau dimatikan oleh lawan. Jika bola dipukul berhasil ditangkap oleh regu penjaga, nah ini, maka pemukul dinyatakan mati yang tadi. Oleh karena itu, setiap pemukul harus berusaha agar pukulannya baik dan jauh supaya ia dapat berlari minimal menuju base 1. Pemain lainnya bergerak ke base 2 dan seterusnya. Oke. Istilah-istilah dalam permainan baseball. Yang pertama yaitu catcher. Seorang akan berada dalam kotak di belakang home base. Tugasnya adalah menangkap semua lemparan pitcher yang tidak dipukul oleh batter dan menjaga home plate terhadap base runners atau pelari base. Yang kedua, pitcher adalah seorang pitcher bertugas melempar bola sekencang-kencangnya dan harus tepat pada pemain lawan atau pemukul atau hitters tidak mungkin dapat memukul bola. Jadi pitcher ini harus melempar bola sekencang-kencangnya, tapi dengan prosedur yang benar. Yang ketiga ada hitter. Seorang hitter atau pemukul berusaha sebaik dan sejauh mungkin memukul bola ke daerah pemain atau fire territory. Apabila bola dipukul keluar dari daerah permainan, maka dianggap sebagai pukulan gagal dan dihitung strike, keuntungan bagi pitcher. Yang keempat ada strikes. Setiap hitter atau pemukul diberikan 3 kali kesempatan untuk memukul bola dari pitcher. Apabila pitcher berhasil melempar bola 3 kali tepat masuk ke dalam strike zone tanpa dipukul hitter, maka pemukul hitter dinyatakan out dan harus keluar lapangan kembali menuju dugout. Yang kelima ada strike zone. Strike zone adalah daerah kotak imajinasi atau tujuan lemparan bola yang lebarnya selebar home plate dan tingginya didefinisikan antara lutut sampai dengan siku tangan depan si pemukul. Yang keenam ada batting average bunt, yaitu bola yang dipukul dengan menggunakan bat bukan gaya atau force. Yang ketujuh ada designated. Pemain terdaftar di urutan sebagai batter atau pitcher. Pemain ini tidak mempunyai peran pertahanan. Yang kedelapan ada double play atau DP. Adalah suatu permainan tempat seorang batter atau runner atau 2 orang yang dimatikan atau put out. Yang kesembilan ada earned run average atau ERA. Jumlah run dikenakan kepada pitcher dibagi dengan total inning pitcher kali 9, seperti 10 dibagi 50 kali 9 sama dengan 1,80. Yang ke-10 ada earned run. Setiap run dibuat atau yang memperoleh skor kecuali satu yang dihasilkan dari kesalahan pemain fielding. Yang ke-11 ada error. Seorang fielder kehilangan kesempatan untuk mematikan atau put out seorang batter atau runner untuk jilid atau melaju. Fielder's choice, suatu percobaan oleh fielder terhadap fair ground ball untuk mematikan atau put out seorang runner dan batter yang memukul. Yang ke-13 ada fielding average, yaitu total put out dan assist dibagi total atau jumlah kesempatan atau put out, assist dan error. Yang ke-14 ada force play, sebuah permainan di mana runner dimatikan atau put out pada saat
dipaksa menuju ke base berikutnya untuk menyediakan tempat bagi runner berikutnya. Yang ke-15 ada infield play. Fair play ball dipukul above the infield manakala runner berada pada base pertama, kedua, atau ketiga dan tidak lebih dari 1 out. Umpire mengumumkan dan menyatakan infield play dan batter secara otomatis out. Pace ball, kegagalan dalam catcher dalam menangkap dan memegang bola dilempar selain dari jumlah lemparan atau wheel pit yang memungkinkan runner untuk melaju. Yang 17 ada percentage atau regu atau pitcher. Jumlah pemain yang dimenangkan dibagi, maksudnya jumlah permainan yang dimenangkan dibagi dengan jumlah kemenangan dan kesalahan. Yang ke-18 ada pinch batter, seorang batter yang menggantikan pemain lain pada bat. Yang ke-19 ada run batter in atau RBI, sebuah run yang membuahkan nilai dan diberikan kehormatan terhadap batter sebagai hasil pukulan batter yang selamat. Service in flat out atau batter mencapai base atau yang dilemparkan dengan base penuh. Yang ke-20 ada shot out, suatu usaha yang berhasil oleh batter sebelum 2 out untuk memajukan seorang runner dengan bantuan bunt atau long play out. Yang ke-21 ada squeeze play, yaitu suatu usaha untuk membawa runner ke home dari base ketiga dengan bantuan bunt. Yang ke-22 ada stall base, yaitu tindakan runner dalam melanjutkan base home dari base tanpa bantuan batter atau kesalahan permainan oleh regu yang bertahan. Yang ke-23 ada Waving double header, yaitu 2 buah permainan di bawah floodlight, satu setelah yang lainnya dengan start pertama pengawal senja. Yang ke-24 ada balls. Balls ada suatu keadaan ketika bola mudah dipukul oleh hitter sehingga pitcher terkadang melepaskan pitch atau melemparkan bola di luar strike zone untuk mengecoh si pemukul dan memaksa melakukan ayunan swing atau memukul bola jelek. Yang ke-25 ada base running. Setiap pemukul atau hitter yang telah memukul bola ke daerah permainan berlanjut sebagai pelari atau base runner. Dia berusaha berlari secepat-cepatnya ke arah base, sejauh dan sebanyak base yang bisa dia capai, selama pemain defense berusaha menangkap dan mengontrol bola pukulan hitter dan melemparkan sebagai pada pemain defense lainnya atau infielder untuk mengoutkan runner dan mengamankan permainan. Yang ke-26 ada fly out, yaitu pemain tim juga offensive juga dinyatakan out apabila bola yang dipukulnya langsung dapat ditangkap di atas udara oleh pemain defense tanpa menyentuh tanah terlebih dahulu atau fly out. Yang ke-27 ada force out, yaitu karena hitter terpaksa berlari setelah memukul bola ke daerah permainan dan kalah cepat dengan bola yang ditangkap lebih dahulu oleh satu set bersamaan di base-nya. Hal ini disebut force out. Oke, yang ke-28 ada save, apabila runner atau hitter berhasil mencapai base sebelum bola ditangkap infielder di base-nya, maka ia mendapatkan save dan bola boleh diam berdiri di base yang dicapainya. Yang ke-29 ada base hit.
yaitu seorang pemukul atau hitters yang berhasil memukul bola melewati infielder sehingga dengan mudahnya dapat mencapai satu set base. Yang kedua 30 ada steal, yaitu karena runner dengan ini berusaha dan bermaksud mencapai base berikutnya tanpa sepengetahuan tim defense. Maka hal ini disebut base stealing. Yang ke-31 ada take out. Jika base runner meninggalkan base-nya untuk memperpendek jarak menuju base berikutnya, maka tim defense hanya dapat mematikan runner melalui tag atau menyentuh bola yang ada di tangannya atau glove pada runner. Hal tersebut dinamakan take out. Pada dasarnya permainan baseball hampir mirip dengan permainan softball, tetapi yang menjadi perbedaan yaitu di antara ukuran lapangan, kayu pemukul bola, dan cara pitcher melambungkan bola, dan gerak tipu, cara meninggalkan base, dan jumlah inning dalam permainannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ilmunya dan bisa dikembangkan lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.